Halo semuanya, di bedah materi kali ini kita bakal ngulik sebuah kisah nyata yang saking inspiratifnya bener-bener ngebuktiin kalau kadang peluang terbesar itu datang dari situasi yang paling suram. Kita bakal bahas perjalanan Nurul Ihsani. Dia ini seorang CEO muda yang sukses banget nyulap krisis di kampung halamannya jadi sebuah perusahaan keren bernama PT Sane Rasa Pangan Indonesia dengan brand andalannya Bainana. Siap-siap ya, karena mindset dia ini bener-bener out of the box dan bisa banget kita pelajari. Oke, coba deh kalian tebak. Apa sih hubungannya antara seorang anak kuliahan, setumpuk pisang yang lagi membusuk, dan pandemi global? Terdengar kayak tebak-tebakan garing ya, tapi percaya nggak percaya, ini adalah titik awal dari sebuah bisnis yang luar biasa. Ceritanya gini, balik ke bulan Desember tahun 2020. Waktu itu, Nurul masih mahasiswa semester 3 di Jakarta. Gara-gara pandemi, dia terpaksa pulang kampung ke Cianjur buat kuliah online. Nah, di tengah kebosanan dan ketidakpastian itu, dia malah nemuin sesuatu yang ngerubah hidupnya. Dan disinilah momen pentingnya dimulai. Pas masa-masa lockdown itu, Nurul mulai bener-bener ngeliatin kondisi di sekelilingnya. Saat kebanyakan dari kita rebahan di rumah, Nurul ini jeli banget nangkep dua masalah besar yang lagi terjadi bersamaan. Di satu sisi, dia ngelihat banyak banget pisang hasil panen petani lokal yang nggak laku, numpuk, dan akhirnya membusuk gitu aja karena permintaan pasar yang anjlok akibat pandemi. Ini kan limbah pertanian yang sayang banget ya. Terus di sisi lain, tetangga-tetangganya, terutama ibu-ibu di sekitarnya, banyak yang di PHK dan benar-benar butuh tambahan penghasilan. Dari situ dia ngerasa kayak, wah ada yang bisa aku lakuin nih buat nyelesain dua masalah ini sekaligus. Dari keresahan tadi lahirlah sebuah solusi nyata. Gimana caranya dia mengeksekusi ide ini? Jawabannya adalah keripik pisang Bainana yang resmi diluncurkan akhir tahun 2020. Kalau kita lihat variannya, dia pinter banget ngebaca pasar. Dia bikin 5 rasa manis kayak coklat, susu, green tea, strawberry, dan original. Plus satu inovasi rasa gurih yang kekinian banget, yaitu seblak. Terus ngomongin bahan bakunya nih, ini yang bikin salut. Nurul nggak cuma pasif beli dari petani, dia sampai ngebangun ekosistemnya sendiri. Dia ngelola kebun pisang tanduk seluas 1 hektar dan lagi ngembangin 2000 meter persegi khusus buat pisang kapas. Nggak cuma itu, dia juga pakai sistem tumpang sari, jadi di lahan yang sama dia juga nanam labu, pepaya, bahkan tanaman jali-jali. Keren kan? Nah, coba perhatiin distribusi penjualannya di slide ini. Kelihatan banget kan strateginya? 90% penjualannya itu datang dari online. Karena mulainya pas lagi pembatasan sosial, Nurul dipaksa buat nguasain dunia digital dengan super cepat. Dia bangun jalur lewat reseller dan agen di internet, tapi meski online-nya dominan, 10% sisanya ini justru ngebuktiin kalau Bainana mulai serius banget invasi ke pasar offline dan retail. Ngomongin soal retail offline, angka 37 ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah gerai Alfamart di Cianjur yang sekarang jualan produk Bainana. Dan asal kalian tahu, buat masuk ke sana itu seleksinya ketat banget. Kebayang gak sih, dari sekitar 10.000 UMKM di Cianjur, Bainana berhasil masuk jajaran top 2 yang akhirnya berhak nangkring di rak minimarket tersebut. Bener-bener pencapaian yang gila banget buat bisnis yang baru seumur jagung. Tentu aja, bisa dapat kepercayaan dari retail sebesar itu nggak bakal terjadi kalau kualitas produknya abal-abal. Nah, ini ngebawa kita ke balik layar proses produksinya. Dulu di awal-awal banget, Nurul sempat frustrasi. Pernah kepikiran nggak kenapa ya waktu bikin batch-batch awal, irisan pisangnya malah pada nempel pas digoreng? Dan produknya itu gampang banget basi. Ternyata ngolah bahan segar itu butuh sains dan trik logistik, bukan sekedar iris terus goreng. Awalnya, habis diiris, pisangnya ditumpuk di ember. Pas dimasukin ke wajan, pisangnya pada lengket kayak lem, matangnya nggak rata. Dan ya itu tadi, umurnya jadi pendek banget. Jadi gimana mereka ngakalinnya? Mereka ngerombak total SOP-nya jadi 3 langkah krusial ini. Pertama, pisang yang udah dikupas wajib direndam air. Ini penting banget buat ngilangin getah, biar pisangnya nggak berubah warna jadi coklat kusam. Terus, ini nih trik jeniusnya. Pisang nggak ditumpuk lagi, tapi diiris dan langsung dijatuhin ke minyak panas. Ini bikin pisangnya nggak saling nempel dan matangnya pas. Dan yang terakhir, sebelum dipres pakai mesin sealer, keripiknya harus 100% dingin. Kenapa? Soalnya kalau masih hangat, bakal ada uap yang kekurung di dalam bungkusnya. Nah itu dia biang karok yang bikin keripik cepat basi. Simpel ya, tapi ini bener-bener nentuin kualitas. Begitu rahasia dapur ini udah ketemu dan kualitasnya stabil, Bainana bener-bener siap buat lepas landas ke level selanjutnya. Prestasi dan kegigihan Nurul ternyata sampai ke telinga pemerintah. Dia akhirnya didapuk jadi Young Ambassador buat Kementerian Pertanian. Wah, ini bukan gelar pajangan loh. Dia dikasih amanah buat jadi role model. Pemerintah pengen Nurul nunjukin ke anak muda di luar sana kalau, hey, bisnis pertanian itu modern loh.
asik, dan duitnya ada. Dan jadi ambasador ini benefitnya nggak main-main. Nurul dapat akses mentorship yang luar biasa. Dia diajarin digital marketing tingkat lanjut, terus masuk program inkubasi ekspor sama Getty, di mana dia belajar cara jualan ke luar negeri pakai raksasa e-commerce kayak Alibaba. Jaringannya makin luas banget. Dan sebagai gantinya, dia sekarang sering diundang ngajar dan bagi-bagi ilmu ke mahasiswa di berbagai sekolah pertanian top, kayak Polbang Tan Bogor, bener-bener ngasih dampak positif yang muter terus. Berbekal semua ilmu dan jaringan baru tadi, sekarang target Bainana udah beda kelas. Di dalam negeri, mereka udah punya 50 mitra yang kuat banget. Nah, karena fondasi lokalnya udah kokoh, dan mereka juga udah sukses kirim-kirim sampel ke Malaysia, target utama mereka di tahun ini bener-bener pengen tembus pasar ekspor internasional secara full. Luar biasa kan? Nah, dari semua cerita teknis dan angka-angka sukses tadi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa banget kita curi dari mindset seorang Nurul Ihsani. Kalian wajib dengerin kutipan lokal yang sering dia ulang-ulang ini. Bisnis bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipeste. Kadang kan kita gampang down ya kalau lihat ada saingan yang jualan barang mirip tapi lebih laku. Menurut Nurul, santai aja. Produk atau strategi mungkin gampang dicontek orang, tapi rezeki dan jalan sukses tiap orang itu udah ada takarannya sendiri dan nggak bisa di-copy paste. Jadi fokus aja sama usaha kita sendiri. Terus, ada juga filosofi dia yang ngena banget. Dia bilang kita harus cari air zam-zam kita sendiri. Maksudnya, teruslah menggali dan mencoba sampai kita nemuin sumber potensi diri kita yang nggak pernah kering. Gimana caranya? Pakai prinsip ini, berperan jangan baperan. Pas ada masalah atau tantangan, nggak usah kebanyakan ngeluh atau gampang tersinggung. Pakai energi masa muda kita buat ngambil peran dan kasih solusi nyata. Dan, buat kalian yang ngerasa gengsi terjun ke dunia pertanian, dengerin ini baik-baik. Pertanian itu adalah industri tanpa akhir. Selama manusia masih butuh makan, sektor ini nggak bakal pernah mati. Ini adalah tulang punggung buat ketahanan pangan bangsa kita. Kalau kalian jadi petani atau pengusaha agrikultur yang modern, kalian itu sebenarnya lagi ngebangun masa depan negara loh. Jadi, sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Apa kira-kira air zam-zam kewirausahaan kalian? Potensi tersembunyi apa di sekitar kalian yang mungkin sekarang lagi dicuekin orang, kayak pisang busuk di Cianjur tadi, tapi sebenarnya cuma nunggu kalian ubah jadi peluang emas? Dan yang paling penting, kapan kalian memulai menggali? Temuin jawabannya, take action hari ini juga, dan sampai ketemu di bedah materi inspiratif kita selanjutnya.